Hari ini adalah hari wisuda. Hari ini adalah hari terakhir kalian di pondok. Semua orang, semua golongan, semua penghafal Quran akan gagal kecuali satu golongan, yaitu mereka penghafal Quran yang memiliki hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Ustaz hari ini berdiri barang sebentar, hanya memberikan nasihat sederhana, nasihat yang selalu Ustaz ulang hampir setiap hari, dan akan terus Ustaz ulang bahkan di hari terakhir kalian di sini. Jadi hari ini adalah hari yang berat bagi kami para guru dan terutama Ustaz. Hampir setiap tahun Ustaz melepas santri. Meski setiap hari, setiap tahun juga santri baru akan tiba kembali, tapi tidak pernah sama generasi awal dan generasi akhir. Tidak pernah sama yang pertama dan yang kedua, tidak pernah sama yang kedua dan yang ketiga. Begitu seterusnya. Hari ini bahkan dihadiri juga para alumni. Hampir semua alumni datang hari ini, dan Ustaz bangga dengan para santri Ustaz. Ada yang melanjutkan di Ar-Roya, yang melanjutkan di Institut Ilmu Quran jurusan tafsir, yang melanjutkan di kampus-kampus di Sukabumi. Alhamdulillah semuanya kuliah. Dan hari ini terulang lagi, Ustaz harus melepas kembali santri-santri. Jadi ada sedikit nasihat yang pengen bisa sampaikan. Pertama, Ustaz akan memulai dari surah Al-Baqarah ayat 166. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah oleh kalian pada hari ketika orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti. Ingatlah oleh kalian pada hari di mana guru berlepas diri daripada muridnya, pendidik berlepas diri dari orang yang dididiknya. Karena dia melihat azab Allah Subhanahu wa taala, dan terputuslah semua persahabatan, pertemanan, tali saudara. Tidak ada guru dan murid di akhirat. Tidak ada ibu dan anak di akhirat. Tidak ada suami dan istri. Terputus semua pertalian di dunia ini. Dan masing-masing orang yang diikuti akan berlepas diri karena mereka tidak mau dimintai pertanggungjawaban. Allah lanjutkan di ayat 167. Wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Orang-orang yang diikuti itu berkata, seandainya kami turun ke dunia sekali lagi, kami hidup sekali lagi, kami berlepas diri dari mereka. Guru berlepas diri dari murid. Seandainya kami hidup sekali lagi, kami baru mau berlepas diri, sebagaimana murid akan berlepas diri dari gurunya di hari kiamat. Maka sebelum penyesalan itu terjadi, karena ini kisah tentang orang-orang kafir, saya sampaikan di hadapan kalian, mulai hari ini Ustaz berlepas diri dari kalian. Simpanlah semua nasihat Ustaz, simpanlah semua kata-kata yang pernah saya sampaikan, tapi Ustaz berlepas diri dari kalian. Seandainya kalian di hadapan Allah nanti berkata, ya Allah, kami mengikuti Ustaz Anam, maka Ustaz sampaikan pada kalian, jangan ikuti Ustaz, tapi sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ustaz Anam besok mati, mungkin Ustaz Anam akan pergi, tapi yang membuat kalian bertahan adalah keikhlasan kalian saat kalian menghamba, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini adalah hari wisuda kalian. Barangkali kalian berpikir hari ini hari terakhir kalian, tapi demi Allah, hari ini sama sekali bukan hari terakhir kalian menjadi penghafal Quran. Bahkan kualitas hafalan kalian baru saja akan diuji satu langkah sejak kalian keluar dari aula ini. Itulah diri kalian, bukan saat di pesantren, tapi saat kalian keluar dari pesantren. Karena sesungguhnya ilmu, hafalan bukan yang kalian hafal di pesantren,
ilmu adalah apa yang tersisa saat kalian keluar dari pesantren ini dan masih kalian amalkan. Hari ini bukan hari terakhir kalian menjadi penghafal Quran. Bersyukurlah kepada Allah. Bersyukurlah dengan syukur yang lebih dalam daripada orang-orang biasa. Karena kalian keluarga Allah, karena kalian ahlul Quran, karena kalian mendapatkan hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran. Maka dengan hadiah itu bersyukurlah melebihi syukurnya orang-orang biasa. Kalian penghafal Quran, dan hari ini hari pertama kalian mempertanggungjawabkan hafalan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan fakta bercerita. Ustaz bertemu sekian banyak penghafal Quran. Mereka keluar dari pondoknya dan mereka menanggalkan jilbab-jilbab panjangnya. Mereka keluar dari pondok penghafal Quran. Mereka penghafal Quran tapi mereka pacaran. Mereka keluar dari penghafal Quran. Mereka keluar dari pondok. Mereka penghafal Quran tapi lisan mereka gak bisa dijaga. Mereka penghafal Quran. Mereka terjebak dengan judi, dengan riba, dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin." Kata Allah, ceritakan kabar besar. Naba ini berita besar kata Allah tentang orang-orang yang kami berikan ayat-ayat kami. Fansalakha minha, mereka lepaskan ayat-ayat itu. Fa'atba'ahu syaitan, mereka ngikutin syaitan. Wattaba'a hawa, ngikutin hawa nafsu. Dan mereka hancur hidupnya. Walau syi'na la rafa'nahu biha, seandainya kami mau, kami tinggikan mereka. Mereka itu penghafal Quran, mereka keluarga Allah. Kata Allah, kalau kami mau tinggi derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu akhlada ilal ard, tapi sayang banyak di antara mereka yang memilih kehidupan dunia. Dan kata Allah, famathaluhu kamathalil kalbi, permisalan mereka seperti anjing. Intahmil alaihi yalhath aw tatruku yalhath. Kau lihat anjing itu, diberi dia makanan dia menjulurkan lidah. Tidak, kalian beri makanan dia menjulurkan lidah. Itulah gambaran orang yang diberikan ayat-ayat Allah tapi dia lepaskan ayat itu. Gak ada bedanya. Harus beda menghafal Quran dengan orang-orang biasa. Harus beda orang-orang yang menghafalkan Quran dengan orang-orang yang tidak menghafalkan Quran. Mereka sholat wajib, tapi kalian bukan sekedar sholat wajib. Mana sholat sunnah kalian? Kalian menghafal Quran. Orang-orang biasa puasa Ramadan, tapi menghafal Quran. Mana puasa sunnah kalian? Orang-orang biasa berkata biasa. Di antara mereka ada yang ngomong kasar, tapi kalian penghafal Quran. Jangan lepaskan Al-Quran itu dalam hidup kalian. Hafalan itu bukan sekedar copy paste kepada dalam ingatan kalian. Menghafal Quran itu bukan mengcopy paste hafalan ke dalam ingatan, tapi tentang menginstal Al-Quran dalam hidup kita. Itulah menghafal Quran. Maka hari ini hari wisuda kalian, ketahuilah hari wisuda bukan hari akhir. Hari wisuda bukan hari raya, bukan hari merayakan hari terakhir beribadah, bukan. Hari wisuda adalah hari pertama kalian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hidup kalian di asrama, hidup kalian di pondok adalah hidup kalian penuh rekayasa. Bukan hidup kalian sesungguhnya. Kalian sholat sunnah, kalian sholat wajib, kalian tepat waktu, kalian menghafal Quran, semua disuruh, semua dibangunin, semua dipaksa. Maka hidup kalian di pesantren ini adalah hidup penuh rekayasa. Silahkan sejak keluar dari aula ini menghadap Allah, bilang sama Allah, ya Allah, ini hidupku sesungguhnya, bantu aku ya Allah, karena aku penghafal Quran. Itulah hidup kalian sesungguhnya. Bukan di pesantren ini. Hidup di pesantren ini hidup settingan, disetting sama ustadznya, disetting sama peraturan. Hidup kalian sesungguhnya baru dimulai. Maka wisuda ini adalah persimpangan jalan, dan kalian sedang berdiri di tengah-tengah persimpangan itu. Lihatlah di hadapan. Kalian boleh pilih jalan yang mau kalian pilih. Ada jalan kanan yang nampaknya mendaki, dan ada jalan kiri yang nampaknya menurun. Tapi sungguh saya nasihatkan pada kalian, jangan sekali-sekali memilih jalan yang kiri tersebut. Jalan kiri, jalan yang kalian lihat menurun itu, yang kalian lihat banyak kesenangannya,
yang kalian lihat banyak menuruti hawa nafsunya. Nampaknya senang, tapi Ustaz berjanji di hadapan kalian, di jalan kiri yang kelihatan bahagia itu, di sanalah kalian dapati orang tua kalian di kanan dan kirinya sedang menangis meratapi hidup kalian. Di jalan itulah, di jalan penuh kesenangan, karena lihat di hadapan kalian tidak ada senyum Nabi Muhammad SAW. Di jalan kiri itulah jalan yang nampaknya menyenangkan, tak pernah kalian dapati di ujungnya ada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh jangan ikuti jalan yang kiri. Hari ini kalian sedang berdiri di persimpangan jalan, tataplah jalan yang di kanan. Dia tangga mendaki yang sangat tinggi, dia banyak duri di sana, dia berat sekali rasanya. Tapi saya berjanji di hadapan kalian, tempuhlah jalan yang kanan itu, yang nampaknya berat, tapi di kanan dan kirinya kalian dapati kedua orang tua kalian tersenyum dan bahagia, ridho dengan jalan yang kalian pilih. Di jalan yang penuh perjuangan itulah jalan yang ternyata ditempuh oleh para salafus solih. Di jalan kanan yang penuh perjuangan itulah kalian dapati ridho dari Nabi kita, Nabi Muhammad tersenyum dengan jalan yang kalian pilih. Dan di ujung jalan itu kalian pasti mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalian hari ini di persimpangan jalan, kata Allah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalian mau milih jadi orang beriman, beriman. Mau pilih jadi orang kufur, silahkan kufur. Kalian menghafal Quran, kalian boleh mensyukuri hafalan itu, kalian boleh mengkufuri hafalan itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan tempat kembali bagi keduanya. Maka pesan Ustaz, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Luruskan wajah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitratallahi allati fatarana 'alaiha. Karena dengan luruskan wajah di hadapan Allah, itulah fitrah kalian sebagai manusia. Aina ma kuntum tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadapkan wajah kalian, di sanalah ada wajah Allah. Hari ini adalah hari wisuda. Hari ini adalah hari terakhir kalian di pondok. Semua orang, semua golongan, semua penghafal Quran akan gagal kecuali satu golongan, yaitu mereka penghafal Quran yang memiliki hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah sumpah iblis ketika dia berjanji di hadapan Allah, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, karena Adam telah menyesatkan, mengeluarkan aku dari surga, aku berjanji mulai hari ini akan menyesatkan hamba-hambamu ya Allah, agar mereka keluar dari jalanmu ya Allah. Lalu kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali satu yang tidak bisa digoda, yaitu mereka yang memiliki hati yang ikhlas. Ikhlas itu kalian menghafal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu kalian menghafal tidak peduli saya dapat apa di dunia. Ikhlas itu menghafal Quran yang tidak ada hubungannya sama dunia. Ikhlas itu kalian semangat di pesantren, semangat juga di rumah. Ikhlas itu tidak berhenti meski hari ini kalian keluar dari pesantren ini. Ikhlas itu kalian tetap bahagia bersama Al-Quran. Karena bagi orang yang jatuh cinta, bagi orang yang jatuh cinta, setiap lelahnya menghafal Quran terasa bagikan surga. Begitulah ikhlas. Maka buktikan di hadapan Allah bahwa kalian ikhlas menghafal bukan karena ustaz. Dan hidup kalian yang sesungguhnya baru akan dimulai satu langkah sejak kalian keluar dari aula ini. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan pada kalian. Nasihat sederhana, nasihat yang memang juga selalu kalian dengar setiap hari-hari kalian. Tak pernah sedih, tak pernah capek, tak pernah lupa saya sampaikan pada kalian tentang keikhlasan ini. Dan saya selalu sampaikan pada kalian, capaian terbesar menghafal itu bukanlah 30 juz. Bukan itu garis finishnya. Capaian terbesar dari menghafal itu adalah komitmen kalian bersama Al-Quran. Komitmen tinggi kalian bersama Al-Quran. Seandainya kalian menjaga kebersamaan kalian dengan Al-Quran, maka tidak peduli jumlah itu. Sebaliknya, bukankah ada orang selesai hafalan 30 juz, dia menghafalnya dengan sangat cepat, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 juz.
1 juz kadang-kadang 5 hari. Ada yang selesai hafalan 1 tahun, setengah tahun, cepat sekali mereka menghafal. Tapi saya, hafalan itu menguap begitu saja. Kebersamaan mereka dengan Al-Quran hilang begitu saja. Bukan itu yang Ustaz mau. Pulanglah hari ini, Ustaz hantarkan kalian dengan hafalan yang sudah kalian miliki di hati itu. Tapi simpanlah hafalan itu dalam hidup kalian. Tadi malam saya cerita pada Hilwan, dan saya sampaikan juga pada kalian, yang akan menjaga hidup kalian itu adalah Al-Quran. Mungkin hari ini kalian merasa biasa saja, banyak maksiatnya, tapi demi Allah, Ustaz menjamin, karena ini jaminan dari Allah, seandainya kalian menjaga Al-Quran itu, kalian bawa pulang Al-Quran itu, kalian amalkan, kalian jaga hafalannya, maka Al-Quran akan menjaga hidup kalian. Kalian akan dapati perubahan demi perubahan menghampiri hidup kalian. Tidak mengapa hari ini kita bukan siapa-siapa, tidak mengapa hari ini kita mulai dari nol, tapi saya titipkan Al-Quran yang kalian hafal itu, dan jagalah Al-Quran itu. Al-Quran itulah yang akan menjaga kalian. Gak ada lagi nasihat dari Ustaz Anam hari ini, tidak ada lagi peringatan dari Ustaz Anam ini, gak ada lagi marah-marah dari Ustaz Anam. Tapi Ustaz titipkan hafalan itu, dan Ustaz berjanji itulah yang akan menjaga kalian. Terakhir, saya sampaikan terima kasih yang sangat dalam pada para santri semua. Terima kasih yang tidak terbilang. Saya cerita sama istri saya cerita tadi pagi, sedih ninggalin santri. Sedih ninggalin santri, karena kalian yang setiap hari membantu Ustaz. Ada yang jagain Yaspi tiap hari. Jadi Ustaz kebayang kalau kalian pergi, Yaspi berkurang temennya. Ada yang suka mijitin Ustaz, setiap mijitin dia mijitin Ustaz dengan senyum, gak pernah menolak. Jadi santri itu peka sekali. Kalau Ustaz ngajar, mereka siapkan meja, siapkan sajadah, gak pernah disuruh. Kadang-kadang bikinin teh segala macam. Dan bahkan sampai jemuran pun Ustaz gak pernah ngangkat kalau hujan, selalu sudah diangkatin sama santri. Jadi saya tidak pernah hidup setenang ini. Hujan tenang saja, karena saya tahu santri satu santri yang sangat hebat. Selalu ada yang ngangkatin jemuran, bahkan sebelum hujan. Kadang-kadang Ustaz sholat dan hujan, Ustaz gak pernah ragu, gak pernah takut, karena Ustaz yakin pasti sudah diangkatin. Karena semuanya sholat, mereka sudah peka, mendung saja sudah diangkat. Itu luar biasa, gak pernah Ustaz suruh. Ada yang suka nganterin paket buku, orang Ustaz penulis kan, banyak buku-buku yang Ustaz kirim kadang-kadang tiap hari, selalu ada buku yang Ustaz kirim. Nganterin ke Lion, ke GNA, GNT, ada yang suka nganterin. Jadi berpisahnya dari santri itu kesedihan tersendiri bagi kami, karena bagi Ustaz kalian itu permata, menghibur hati. Ya kalau Ustaz punya masalah, stres, ketemu aja sama kalian, kita main futsal, main bola, ngobrol sama kalian, dan alhamdulillah kita bisa cerita banyak, dan kalian juga cerita sama Ustaz. Yang ini kita terapin. Santri-santri cerita sama kita semua masalahnya. Ustaz, saya punya masalah ini, dan alhamdulillah Ustaz mengakhiri semester ini dengan tanpa marah. Karena Ustaz sudah berkomitmen dan menerapkan ini. Tidak ada guru yang boleh marah sama santrinya, tidak ada guru yang boleh menghukum santrinya. Itu yang kita komitmen bersama di antara guru. Alhamdulillah kalian semua jadi cerita sama Ustaz. Saya support semuanya, gak ada hukuman lagi dari Ustaz. Mungkin terima kasih ini menjadi kenangan terakhir. Suatu saat kalian jadi orang sukses, orang besar. Suatu saat kalian akan menjadi kebanggaan orang tua dan bangsa ini.
Saat kalian sudah besar namanya, jangan lupakan guru-guru kalian di sini. Main ke sini, kunjungi. Cerita-cerita saja tentang kehidupan kalian lagi, seperti kalian biasa cerita di pesantren. Kalau kalian berat rasa hidup kalian, bingung mau kuliah di mana, bingung mau kerja apa, bingung harus bagaimana, datang saja ke pesantren. Kita cerita lagi. Cerita seperti kalian cerita waktu jadi santri. Gak apa-apa. Kalau saya gak pernah marah kan kalau kalian cerita. Meskipun yang kalian ceritakan kadang-kadang pelanggaran besar di sini, terus saya gak pernah marah. Saya cuma minta kalian komitmen. Ayo kita berubah bersama. Saya bantu kalian berubah. Yang masih melakukan pelanggaran, ayo saya bantu berubah. Tapi kamu harus cerita terus. Setiap kamu jatuh lagi, kamu cerita lagi. Biar kita evaluasi. Itu yang kita terapkan hari ini. Mereka mengulang lagi dan mereka cerita lagi. Ustaz, gimana caranya? Saya sudah mulai berubah, Ustaz, tapi masih mengulangi. Gak apa-apa. Yuk dibantu lagi sama Ustaz. Gak ada hukuman, gak ada marah-marah. Dan semoga ini menjadi ending yang baik bagi kita semua. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf atas semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dimohon untuk Ustaz Anam masih berada di atas panggung, dan untuk Ustaz yang lain dan Ustazah bisa maju ke dekat.